Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Mengevaluasi prestasi Kabinet Presiden Prabowo setelah 6 bulan berkuasa. Catatan, M. Hatta Taliwang. Dalam acara dengan Refly Harun saya ditanya tentang prestasi Presiden Prabowo sejak berkuasa. Saya jawab idealnya kalau Pak PS ingin membuat perubahan signifikan maka yang HRS dilakukan pertama adalah revolusi konstitusional perubahan radikal lewat kewenangan dan kebijakan Presiden. Saya tak perlu rincin di sini karena sebagian teman-teman saya tahu apa yang saya maksud. Lalu kepada Refly Harun saya menyampaikan bahwa pada fase 6 bulan kekuasaan Prabowo memilih melakukan revolusi menolong rakyat. Setelah saya jelaskan apa yang saya maksud Refly Harun mengubah judulnya menjadi pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Maksudnya di masa presiden yang lalu banyak masalah-masalah yang diwariskan yang menimbulkan beban ke rakyat dan Prabowo melakukan pertolongan pertama. Apa saja yang ditempuh PS dalam melakukan P3K itu? Saya uraikan beberapa hal di bawah ini tentu saya sempurnakan belakangan. Dengan catatan ini pun bebas dikritik atau dibully sekalipun. 1. Program makan bergizi gratis MBG diluncurkan pada tanggal 6 Januari tahun 2025. Program ini telah menjangkau jutaan anak sekolah hingga ibu hamil di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Program ini menargetkan untuk menjangkau 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025. 2. Kenaikan upah buruh 6,5%. 3. THR dibayar IP awal. Minimal seminggu sebelum Lebaran menjangkau 9,4 juta pegawai negeri, non-ASN. Juga tetap ada gaji ke-13. THR utek ojol. 4. Membangun rumah utek rakyat berpenghasilan rendah. 44% tercapai dari rencana 40.000 rumah. 5. Pegawai honor diperhatikan 2 juta per bulan. Guru non-ASN 500.000 tambahannya. 6. Penghapusan utang UMKM. Presiden Prabowo menandatangani peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 yang mengatur penghapusan piutang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. Kebijakan ini mencakup penghapusan utang hingga 300 juta rupiah untuk perorangan dan 500 juta rupiah untuk badan usaha. 7. Pengamanan uang negara 6,7 rupiah triliun. Selama 100 hari pertama pemerintahan, upaya pemberantasan korupsi berhasil mengamankan kembali uang negara sebesar 6,7 triliun rupiah. 8. Kunjungan ke LN mendapat komitmen dari Inggris dan tim Tengip kurang 300 triliun rupiah. 9. Diskon tarif listrik. Sebagai bagian dari stimulus ekonomi, pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2200 VA. Program ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu Januari dan Februari tahun 2025, dan menyasar sekitar 81,4 juta pelanggan. 10. Penguatan sektor pertanian. Selain penghapusan utang, pemerintah juga fokus pada peningkatan produksi pangan dengan memberikan dukungan kepada petani. Penetapan harga gabah Rp6.500. Langkah-langkah ini termasuk penyediaan bantuan alat dan teknologi, pelatihan, serta akses yang lebih mudah ke pasar. Dikabarkan swasembada beras sekarang. 11. Peluncuran layanan Bank Bulion pertama di Indonesia. Pada tanggal 26 Februari tahun 2025. Presiden Prabowo meresmikan layanan Bank Bulion pertama di Indonesia. Langkah ini bertujuan menyediakan sistem yang lebih terstruktur untuk penyimpanan, pengelolaan, dan perdagangan emas di dalam negeri. 12. Pengungkapan kasus mega skandal Pertamina Patraniaga, sebesar 1.000 triliun, untuk pertama kali anak mafia migas ditahan. 13. Penangkapan 28 koruptor dengan kerugian negara Rp3,1 triliun. Kasus-kasus ini mencakup berbagai sektor, termasuk izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produksi emas ilegal. 14. Kasus PT Aset Pasifik. Pemerintah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Aset Pasifik terkait izin ekspor minyak sawit mentah (CPO). Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan, meskipun nominal pastinya belum dipublikasikan secara resmi. 15. Pembatalan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.
Pemerintahan sebelumnya merencanakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Namun, Presiden Prabowo membatalkan rencana kenaikan ini pada tanggal 31 Desember tahun 2024, sebagai respons terhadap protes masyarakat dan untuk menjaga daya beli masyarakat. 17. Pembatalan larangan penjualan LPG 3 kg di eceran. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada era Jokowi mengeluarkan kebijakan yang melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat eceran mulai tanggal 1 Februari tahun 2025. Presiden Prabowo membatalkan kebijakan ini setelah mendapat resistensi publik yang signifikan. 18. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara. Proyek ambisius untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, yang digagas pada era Presiden Jokowi, mengalami ketidakpastian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Meskipun tidak ada pernyataan resmi mengenai pembatalan total, proyek ini menghadapi penundaan dan evaluasi ulang terkait pendanaan dan prioritas nasional. 19. Penghapusan PSNPIK 2, BSD dan Rempang. 20. Kritik bebas tanpa penangkapan. 21. Umat Islam tak dipojokkan, malah aspirasi umat Islam soal Palestina diperhatikan. Muhammadiyah mendapat tempat dalam kekuasaan. Tak ada lagi kampanye negatif THDP umat dan tokoh Islam. 22. Memutus mata rantai pengadaan pupuk. 23. Dan antara dibentuk. Sebagian pengamat menilai positif kecuali beberapa catatan tentang pengelolanya. 24. Rezim devisa bebas dibatasi. Wajib parkir di dalam negeri dana hasil penjualan SDA minimal setahun. Berdampak pada cadangan devisa dan perputaran uang dalam negeri. 25. Inefisiensi. Dulu proyek set diijon duluan. Kini para pengijon gigit jari. Dulu kebocoran tinggi diduga hingga 58%. 26. Sistem kuota impor dibuka yang akan berdampak harga-harga akan normal. Misalnya harga daging del. 27. Tarif biaya haji diturunkan dan diminta diturunkan lagi hingga minimal sama dengan biaya haji di Malaysia. 28. Dan lain-lain. Silahkan tambahkan. Penguraian P3K ini memang tidak memuaskan kelompok yang ingin Jokowi ditangkap dan diadili serta masalah Wapres FUFA. Dengan penyajian ini minimal bagi yang hanya fokus pada masalah Jokowi Fufufafa punya data lain yang bisa juga diperdebatkan sehingga memperkaya pengetahuan kita tentang keburukan dan kebaikan kekuasaan. Meskipun Dr. Mulyadi dosen ilmu politik UI melarang aktivis membicarakan kebaikan penguasa. Tugas aktivis itu mengkritisi katanya. Namun karena di samping sebagai aktivis saya juga studi ilmu politik dan pelaku politik saya merasa bisa juga menyampaikan apa yang baik dan buruk dari penguasa. Anggota grup WA Konstitusi dan Masalah Negara dipersilahkan untuk mengkritisi data di atas. Karena 80% anggota grup ini yang bunyi sangat kritis pada rezim Prabowo. Monggo kritisi. Jakarta. Tanggal 6 Mei tahun 2025. MHT.